Ya, Alhamdulillah hari ini hari terakhir ya. Besok. Besok ya hari terakhir untuk ini ujian akhir semester ganjil. Selanjutnya mungkin 3 pekan. Berikutnya kita akan masuk kembali. Semoga perjalanan semuanya baik-baik ya. Lancar. Nanti pulang membawa semangat baru. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Butuh semangat baru. Setiap saat kita ini dilanda dengan perasaan bosan ya manusiawi. Salah satu sifat yang gampang menimpa diri kita yaitu naluri ya, memang dibikin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat bosan. Ya Allah bikin hal-hal yang seperti ini ya. Ada sifat lupa ya. Ya kita ini gampang lupa, yaitu dibikin Gusti Allah. Ya tapi juga sifat-sifat ini bagian dari dinamika. Karena manusia itu kalau nggak punya lupa itu yang mumet ya. Ya Alhamdulillah kita ini dikasih sifat lupa. Kalau enggak ya sedih kita itu nggak bisa habis-habis karena ingat terus ya. Kemudian kita ini juga dikasih sifat bosen, gampang bosen. Tapi kalau kita tidak pernah bosen, yang hidup itu nggak sehat ya. Misalnya nggak bosen tidur, itu kan ya masa tidur kok nggak bosen itu kan ya repot ya. Ya pasti bosen ya. Alhamdulillah lah dikasih bosen. Jadi itu semuanya itu dibikin sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belajar juga bosen ya. Butuh selingan. Itu ritme yang terus-menerus itu ini bikin bosen. Butuh selingan-selingan ya, keluar dari rutinitas baca terus itu ya capek, perlu diselingi dengan menulis ya, perlu diselingi dengan tidur, pokoknya ada ininya. Betapa manusia itu butuh ini. Nah semoga pulang ini pulang ke rumah lalu kembali ke pondok membawa semangat kembali. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Yang berada di pondok tidak pulang juga semoga punya semangat baru karena juga mungkin nanti ngajinya juga berbeda ya. Yang biasanya sekamar banyak orang sekarang bisa tidur malang-malang ya. Lumayan mengurangi kebosanan gitu. Itu. Nah, yang hal-hal penting itu diantaranya adalah itu tadi. Yang penting-penting itu jangan bosan. Makanya yang penting-penting itu harus dirawat. Yang penting-penting itu harus dirawat biar tidak terjadi kebosanan. Dan itu butuh seni. Sholat ya, itu juga harus dirawat biar tidak bosan. Makanya kalau sholat dilarang pangkat panjang-panjang biar tidak bosan. Karena yang inti-inti ini nggak boleh bosan. Santri itu pelajar ya. Kita ini belajar mulai dari bayi sampai nanti mau wafat itu kita tetap terus belajar. Ini juga jangan bosan. Yang ini yang seperti penting-penting ini jangan bosan.
iman juga jangan bosan. Ya, pegang terus yang seperti ini. Di pondok itu juga membawa iman, membawa takwa. Nah, keluar dari pondok itu juga tetap membawa iman dan membawa takwa. Ya, jangan apa? Jangan bosan. Gitu. Kalau perlu menularkan kepada yang lainnya, ditular-tularkan. Sebagai santri, sebagai pelajar, ini nular. Nular itu maksudnya adu kekuatan. Ya, adu kekuatan. Dunia ini antara nulari apa ditulari. Nulari apa ditulari. Nah, yang kuat ya. Pegang keimanan kita, takwa kita pegang betul biar nulari kepada yang lainnya. Gitu. Masing-masing kita itu murid dan guru. Ya, murid ya guru. Menjadi murid yang baik sekaligus menjadi guru yang baik. Ya, ini harapannya nanti pulang ini juga begitu ya. Menjadi murid yang baik sekaligus menjadi guru yang baik. Setiap momen kita itu menjadi murid dan setiap momen kita juga menjadi guru yang baik. Ya, ini kalau pesan kali saya itu. Ya, nanti di rumah juga harapannya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti di rumah itu bagi yang pulang-pulang itu ya ngukuri kasur itu diukuri pirang kilo, pirang meter saking suwene di atas kasur ya. Beberapa wali murid itu nelpon saya itu. Ini kok pulang kok tidur ini, tolong diajak ke pondok lagi atau gimana? Ya Allah, janganlah ya, jangan hanya tidur. Beberapa saya pernah datang ke santri-santri, menemui secara khusus ya. Ya, semoga kita menjadi baik semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang penting mencoba untuk bermanfaat. Nanti ketika pulang juga kita berada di bis ya. Ya. Jangan sampai ditulari, tapi apa? Nulari ya. Nanti kalau turun di masjid ada yang rumahnya jauh ya, sholat yang baik di tengah jalan, nulari kepada yang lain. Jangan sampai di masjid ditulari, sandal hilang, jiko sandale wong liya, ketularan. Kalau sandalnya hilang ya biarkan. Kalau ditanya kenapa ini sandalnya kok hilang, ini diambil orang, alhamdulillah ya. Ini jangan mencoba untuk ini, ketularan terhadap yang lain ya. Dicuri terus apa? Mencuri, digasap terus gasap gara-gara ketularan. Nah, mencoba untuk nulari yang baik, nulari, dan nulari itu tugas guru ya. Tugas guru itu apa? Nulari. Tugas guru itu nulari. Makanya di pondok ini harapannya yang pertama itu belajar ilmu. Pertama itu belajar ilmu ya. Dapat lumayan dapat ilmu di ruang-ruang kuliah, dapat ilmu ngaji, dapat ilmu muhadharah, dapat apa? Ilmu ketemu sama teman, dapat ilmu. Itu harapannya yang pertama. Harapan yang kedua itu adalah bisa mencari ilmu.
Dan itu bisa jadi lebih penting. Meski yang pertama itu adalah mencari ilmu, tapi dalam perjalanannya bisa mencari ilmu itu lebih penting daripada sekedar punya ilmu. Ya. Jadi di pondok ini itu yang dicari pertama itu mencari ilmu, ya. Tapi berikutnya setelah mencari ilmu itu ada yang lebih penting, itu caranya mencari ilmu. Saya punya pengalaman sekolah itu juga seperti itu. Ternyata meski pertama kali itu belajar ilmu, tetapi bisa mencari ilmu itu jauh lebih penting. Yang saya rasakan. Nanti juga begitu. Karena kita semuanya sudah bisa mencari ilmu. Sampai di rumah itu juga tahu bagaimana mengembangkan diri. Ada persoalan tiba-tiba di rumah sudah bisa cara mencari ilmu. Maka banyak santri-santri itu yang di rumah lebih pintar daripada ketika di pondok. Karena ketika di pondok tidak hanya belajar mencari ilmu, tetapi mencari caranya mencari ilmu. Ya. Banyak yang di pondok itu kelihatannya enggak pintar-pintar biasa, tapi begitu sampai di rumah itu, karena dia tahu caranya mencari ilmu itu perkembangannya tidak hanya 100%, itu bisa jadi 500%. Jauh lebih pintar. Ilmunya jauh lebih berkembang ketika berada di rumah. Kenapa? Karena sekarang dia sudah bisa mencari ilmu. Dan kita setiap saat diajari untuk nulis, diajari untuk membaca, harapannya kita semuanya sudah bisa mencari ilmu masing-masing. Ya. Nanti pasti kalau di rumah itu pasti menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada tantangan bilangnya ini kayaknya enggak tantangan saya ini. Tantangan saya itu bagaimana agar besok bisa tidur jam 11, bangun jam 5. Ya. Pasti ada tantangannya ya, yang di rumahnya ada langgarnya. Tiba-tiba langgarnya ada masalah, butuh jawaban ya. Ketemu di jalan, ketemu dengan orang yang tidak berjilbab, bagaimana ini? Yang dosa yang lihat apa yang yang buka apa? Yang buka jilbab. Itu juga tantangan. Jadi penting sekali ya. Bagaimana caranya mencari apa? Ilmu. Saya tidak yakin di sini 4 tahun, apalagi baru 1 tahun, 2 tahun dapat ilmu banyak. Tapi saya berharap setelah di sini itu tahu caranya mencari ilmu. Sudah tahu belum caranya mencari ilmu? Sudah ya, insya Allah ya, sedikit-sedikit lah. Kan sudah biasa ngetik-ngetik ya. Bisa caranya mencari ilmu 1 malam ya. Sudah bisa. Dan bisa ya. Nah itu dikembangkan nanti ketika di rumah ya, kembangkan. Tiba-tiba ditanya orang, tunggu 1 malam, besok selesai semuanya. Ya itu udah ilmu itu, ilmu. Ya. Nah, udah tahu caranya mencari apa? Ilmu. Penting sekali. Nah nanti kalau semakin lama semakin tua akan semakin sadar bahwa ilmu itu ternyata nggak begitu bermanfaat kalau tidak punya pengaruh yang signifikan dalam diri. Orang itu seperti kosong gitu. Untuk apa ya saya punya ilmu banyak ini ya? Lama-lama itu akan tiba pada satu masa di mana itu tidak ada nilainya. Untuk apa saya belajar sholat pinter-pinter tapi kalau ternyata sholat saya ya biasa-biasa saja. Untuk apa saya belajar zakat kalau ternyata hati saya juga biasa-biasa saja. Nanti akan datang satu masa di mana kita tidak merasakan apa-apa itu. Tidak ada nilainya. Nah, saat itulah kita butuh yang namanya guru.
Ya, saat itu kita butuh terhadap spirit seorang guru. Nah, saya berharap kita semuanya itu menjadi guru yang baik. Ya. Spirit guru itu saya gambarkan kayak gini loh, betapa luar biasanya. Ada orang datang kepada Kanjeng Nabi, izin sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi izin, Kanjeng Nabi. Izin apa? Saya mau zina, Kanjeng Nabi. Jadi datang spiritnya, spirit izin mau apa? Zina. Spiritnya mau zina. Lalu dinasehati Kanjeng Nabi, disentuh oleh Kanjeng Nabi, dadanya disentuh sama Kanjeng Nabi, dikasih logika tentang zina. Lalu dia bilang begini, saya datang kepingin zina, saya pulang, tidak ada sesuatu yang paling saya benci melebihi zina. Datang kepingin zina, pulang, sesuatu yang paling dibenci itu adalah apa? Zina. Nah, dia bisa begitu itu kenapa? Karena spirit seorang apa? Guru. Kebetulan guru yang luar biasa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu-ilmu kita itu pada satu saat itu kita akan merasakan betapa kosongnya nilai-nilai itu kalau tidak ada ruhnya. Nah, ruh itu banyak kita dapatkan dari guru, ya, yang menyentuh, bagaimana itu dipraktekkan dengan baik. Pada satu saat kita semuanya akan menjadi guru, minimal guru terhadap keluarga kita. Saat kita berada di bis, ya, siapa tahu kita benar-benar menjadi guru. Ketemu orang yang tidak berjilbab, tiba-tiba dia berada di samping kita baca Al-Quran gitu ya. Masuk bis tidak berjilbab, keluar dari bis tidak ada sesuatu yang paling dicintai kecuali berjilbab. Dan itu karena habis ketemu dengan santri yang baca Al-Quran. Oh, luar biasa. Itu spirit itu namanya itu ya. Itu namanya apa? Spirit. Dan itu yang selalu kita inginkan, bahwa di Indonesia ini banyak spirit-spirit yang seperti ini, sehingga kebaikan itu masih terus berada di mana-mana. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, karena itu kita punya sebagai santri ini punya ruh, punya risalah. Kita punya risalah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan itu, ya. Jadi, terima kasih sekali ya. Nanti kalau pulang ya sambil mencoba untuk membawa apa? Spirit kebaikan. Mencari hiburan-hiburan yang menyenangkan, nanti pulang-pulang 3 pekan kemudian ada spirit baru ya. Belajarnya lebih semangat ya, sholatnya lebih semangat, ininya semuanya dengan hal-hal yang baru ya. Mencari momen-momen di mana kita punya ruh, dan semoga liburan pada semester ini kita bisa mencoba untuk mengisi ya, mengisi itu, hilang bosennya ya. Nyarilah apa gitu yang kira-kira nanti mendatangkan hal-hal yang positif ya. Karena tadi saya ulangi dari awal itu, bahwa kita ini memang diciptakan oleh Gusti Allah itu makhluk pelupa dan makhluk yang gampang bosan ya, gampang bosan. Ada orang yang senengnya itu ndok. Ada itu orang yang senengnya apa? Ndok. Lain bendino kayak sarapan ndok. Makan siang ya telur ya. Nanti malam makan apa? Telur lagi. Besok telur lagi. Itu lama-lama
mulutnya udah nggak bisa merasakan apa-apa karena menungso iki bosan ya. Kita cari ya hal-hal yang untuk menyemangati diri ya. Tentu banyak orang yang punya selalu punya semangat liburan tetap berada di rumah, liburan tetap di pondok, tetap ngaji, tetap ini memang calon-calon wali ini ya kan. Amin. Nanti ini yang nggak pulang semoga jadi wali ini. Amin ya rabbal amin, wali betul itu. Ya, doanya mustajab. Allahumma ja'al hawana fi ta'atik. Ya, salah satu doa favorit. Semoga keinginan kita itu berada dalam taat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ij'al hawana fi ta'atik. Keinginan kita itu selalu dibimbing dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Jangan telat nanti kembali ke pondok. Ya. Sampai di rumah yang sopan sama bapak ibunya. Salaman yang baik ya. Menampakkan diri sebagai orang-orang yang baik ya. Salatnya di rumah, baca Quran juga. Walaupun satu lembar, baca di rumah. Kalau ada pekerjaan di rumah dibantu ya. Jangan malu-malu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nyapu-nyapu bau mbah yang penting bermanfaat, kelihatan baik di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Katen ingkang saged kula aturaken matur nuwun nggih. Mugi-mugi sedanten dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.